memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kita ada hari ini semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Amin. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan pagi hari ini. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Sudah salaman semuanya Bapak Ibu Saudaraku? Sekarang baru boleh duduk ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan, boleh maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Oh, mungkin benar Ibu Gembala dimulai dengan Bapak Rian kayaknya ya. Kalau minggu lalu ya, Bapak Ibu Saudaraku semuanya di sini mendoakan Tuhan tambahkan 1 tahun lagi, boleh dong bersaksi. Nanti ada lagi setelah Bapak Rian, ada lagi. Salam. Puji Tuhan, terima kasih doa Bapak Ibu. Saya bertambah 1 tahun ya, puji Tuhan. Terima kasih doanya. Ya banyak berkat ya dalam 1 tahun ke belakang, entah dari saya pribadi ataupun keluarga dan anak-anak. Ya puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga masih belum kepala 4. Jadi itu juga ucapan syukur bagi kita. Jadi itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Singkat, padat, jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya. Puji Tuhan. Saya sedikit menyambung ya. Puji Tuhan. 38 tahun ya Papi ya. 38 tahun Tuhan menyertai kehidupan Mas Rian. Saya percaya dia ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dalam keluarga kami juga mengalami banyak bagai pencobaan, maksudnya banyak masalah, pergumulan tuh banyak banget Bapak Ibu. Tapi saya punya Tuhan dan kita semua punya Tuhan yang luar biasa, memampukan kita boleh berdiri, boleh duduk di sini menikmati asik, menikmati semuanya. Itu semua berkat karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mau beribadah itu mesti jauh-jauh, ada yang melewati sawah, melewati sungai, bahkan gerejanya itu ada di tenda-tenda Bapak Ibu, bahkan sudah punya gedung gereja, itu pun dikomplain sama tetangga-tetangga. Kita bersyukur di sini, tetangga-tetangga kita adalah tetangga yang baik, kita boleh beribadah dengan bebas. Itu semua karena berkat Tuhan ya Bapak Ibu, kita alami sama-sama, puji Tuhan. Saya mengundang lagi, mungkin ada yang Pak Erik, bapaknya Owen, monggo Pak, monggo Pak. Hari ini kita banyak kesaksian, kita diberkati, amin. Shalom. Terima kasih kesempatannya. Saya juga punya syukur sama dengan Bapak Rian. Saya juga ulang tahun, tapi di bulan Juni Pak Rian. Usia kita juga mungkin sama Pak Rian. Belum 40 tapi 38. Saya punya syukur sepanjang perjalanan saya 38 tahun. Saya juga tidak berpikir dulu tuh saya cuma biasa kayak menganggap itu semuanya santai, tapi ketika Tuhan tangkap saya, semuanya berubah. Tuhan proses hidup saya, mulai dari saya berhenti dari segala kegiatan saya, hingga Tuhan tangkap saya. Tuhan izinkan sebuah pelayanan buat saya, juga istri saya, hingga ini yang saya sangat bersyukur saudara. Saya bertemu dengan gereja ini juga adalah doa saya, Tuhan, usia saya mungkin semakin berlanjut dan saya pelayanan juga gereja di Surabaya dari daerah Sudatopol. Semakin tua mungkin saya juga semakin menurun saudara. Tapi Tuhan jawab doa saya gak lama. Tuhan berikan saya gereja baru yang dekat dengan rumah. Dan Tuhan jawab lewat mama tua saya, dikasih tahu sama teman anak saya, Owen, bahwa ada gereja di daerah sini. Saat itu mama tua saya ibadah duluan. Terus istri saya juga ngajak, daripada mengantar mama, sekalian aja ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini juga doa saya yang Tuhan jawab langsung ya saudara. Dan saya bersyukur ketika saya hadir di tempat ini, saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saya merasakan itu ketika saya datang. Tuhan, terima kasih. Ini adalah jawaban doa saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan pasti tidak salah menempatkan kita dimanapun berada, Bapak Ibu, amin ya. Ada lagi menyambung? Oh iya. Tepat hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada yang berulang tahun loh ya. Kita bersyukur ya buat kebaikan Tuhan ya. Kita undang Ibu Sugeng, boleh maju ke depan. Ambil tisu dulu ya. Tisu dulu. Oh iya, Puji Tuhan. Sedia payung sebelum hujan, saudara. Luar biasa. Usia saya sudah nggak muda atau nggak tua, tapi tengah-tengah. 44 itu cukup luar biasa. Tuhan tolong kehidupan saya, ya kan? Mulai kan? Bagi saya Tuhan baik. Proses demi proses Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang saya tahu Tuhan itu baik buat saya. Terima kasih. Kalau sampai di usia hari ini tepat tanggal 7 bulan 7, kalau di KTP itu tanggal 17 saudara, karena salah dengar, yang dengar ketik itu salah gitu. Bapak saya sampai berantem gara-gara surat akte. Tapi kalau di surat lahir itu tanggal 7, jadi saya pakai tetap tanggal 7. Kalau nasional pahamnya tanggal 17, tapi tak masalah. Tapi Tuhan tahu kalau hari ini saya hadir untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Mungkin saya ingin satu pujian, nggak banyak yang mau saya ceritakan, tapi melalui satu pujian ini saya mengatakan bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara adalah baik adanya. Semua baik. Langsung direct aja. Semuanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Kita percaya kalau Bapak Rian, Bapak Erik, Ibu Sugeng menikmati kebaikan Tuhan. Kita semuanya dari depan ini sampai belakang sana mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita persiapkan hati. Kita Bapak Ibu Saudaraku, kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan gak pernah janji Bapak Ibu kalau kehidupan kita ini boleh berjalan dengan enak-enak aja. Satu janji Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, amin. Sehingga badai boleh berlalu, kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, haleluya.
Jangan pernah menyerah, jangan pernah
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati bergetar. Oh, jangan terbawa menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat hadirat Allah pagi hari ini kami boleh rasakan. Terima kasih juga buat kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami akan dengar firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Kami buka hati kami ya Tuhan. Biarlah fokus dan perhatian kami kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kesaksian-kesaksian Bapak Ibu yang berulang tahun, puji Tuhan, semua menyatakan bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Pada minggu-minggu yang lalu berbicara tentang iman, dan pagi hari ini kita akan perhatikan tentang ketaatan. Ada upah ketaatan. Pagi hari ini tema khotbah upah ketaatan. Kita lihat ayat pokok kita, Ulangan 28 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Katakan amin kepada firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, kitab Ulangan adalah merupakan serangkaian khotbah daripada Musa yang diucapkan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian dalam Ulangan ini kita akan melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel dengan Allah ketika mereka ada di padang gurun, dan bagaimana kebesaran hati Allah kepada bangsa Israel, dan bagaimana juga Tuhan memelihara
dan memberkati umatnya. Jadi kalau saudara baca kitab Ulangan ini adalah perkataan-perkataan Tuhan. Dan itu yang sudah dikatakan dalam kitab Imamat, Bilangan, kemudian diulang kembali dalam kitab Ulangan. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khotbah-khotbah daripada Musa ini kembali disampaikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 itu ada ucapan berkat. Coba kalau saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, Ulangan pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama sampai 14 tentang ucapan berkat. Sedangkan mulai ayat yang ke-15 dan sampai seterusnya di situ ada ucapan kutuk. Nah, saudara mungkin bertanya, kenapa ada berkat, kenapa ada kutuk? Nah, di dalam perjanjian lama, ketika kita berbuat baik, ketika kita setia kepada Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tetapi saudara-saudara, coba kita lihat Ulangan 28 ayat yang ke-15. Ketika kita menyimpang dari Tuhan, Tuhan akan mendatang kutuk. Nah, saudara perhatikan ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saudara-saudara, Musa memberkati umat Israel dengan perkataan berkat ketika mereka taat kepada firman Tuhan. Makanya saudara perhatikan ayat yang ke-13. Di situ Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Engkau akan terus naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, firman Allah kita harus lakukan itu dengan setia. Firman Allah itu kita lakukan dengan ketaatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita menginginkan berkat. Kita menginginkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan ini janji Tuhan, saudara-saudara. Coba saudara lihat mulai ayat yang pertama, Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allahmu dan melakukan dengan setia. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Dan dikatakan, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ini juga janji Tuhan berlaku bagi saya dan saudara. Amin. Saudara imani firman Tuhan ini, bahwa janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan berkati kita. Tetapi saudara-saudara, dari pihak kita manusia, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Ketika kita melakukan, ketika kita setia, ada upah ketaatan kita kepada Tuhan. Amen. Jadi saudara-saudara, ketika mungkin saudara berkata, saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah berbuat, saya sudah setia, saudara-saudara, firman Allah katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca ayat itu, saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh ketika firman Tuhan datang kepada kita. Ada masalah, ada tantangan, kita berdiri teguh kepada firman Tuhan. Jangan goyah. Hari-hari ini banyak
saudara-saudara mulai goyah. Oleh karena masalah, pergumulan, tantangan yang dia hadapi mulai goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara-saudara? Jeripayamu tidak sia-sia. Saudara mungkin berkata, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan, dan Tuhan belum berbuat apa-apa. Keadaan mungkin belum berubah. Tapi kalau kita melihat, merujuk daripada ayat ini, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah, ketika kita berdoa, Tuhan tilik semua itu, Tuhan catat semua itu, saudara. Dan ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan perhatikan ayat pokok tadi kita, saudara-saudara, di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 tadi. Bagaimana pengertian tentang Tuhan mengangkat kita. Nah, yang pertama kita lihat, saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Mungkin saudara berkata, saya ini kalau berorientasi kepada pekerjaan, mungkin saudara berkata, saya ini biasa-biasa, saya ini karyawan biasa, saya bukan siapa-siapa. Tetapi mari kita lihat ini dari cermin firman Tuhan. Kita diangkat menjadi kepala ini, apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Artinya saudara-saudara, yang pertama, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita sikap perilaku yang bernilai positif. Orang akan melihat kita, orang yang hidup akan takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Orang lihat kita, orang diberkati oleh Tuhan. Ini maksudnya, saudara. Kalau kita merujuk kepada pekerjaan, akhirnya janji Tuhan akan angkat saya. Memang betul, saudara. Tetapi saudara-saudara, dalam hal ini yang Tuhan mau adalah bagaimana hidup kita ini mau menjadi berkat. Amin. Amin. Mau menjadi berkat bagi orang lain. Suami, jadilah berkat buat istri. Istri, jadilah berkat buat suami. Orang tua jadi berkat buat anak-anak. Demikian juga anak-anak kepada orang tua. Karena hari-hari ini, saudara-saudara, iblis sedang bekerja mengacaukan rumah tangga. Iblis sedang bekerja kepada lembaga yang suci, dan dia mau supaya terjadi sesuatu yang kacau dalam keluarga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa penting kita untuk setia kepada Tuhan. Amin. Keluarga, mari setia kepada Tuhan. Orang tua, didiklah anakmu untuk taat kepada Tuhan. Anak-anak, mari belajar untuk setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan menjadi pusat perhatian orang. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara imani akan janji Tuhan ini, akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Makanya saudara-saudara, tangkap firman Tuhan ini dengan iman. Tuhan akan angkat. Nah, kemudian dikatakan, makna yang kedua adalah kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Makanya dikatakan Ulangan pasal yang ke-28 tadi, engkau akan naik bukan turun. Artinya saudara-saudara, kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dalam hidup kita ini ada banyak perjuangan, saudara. Ada banyak pergumulan. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemenangan. Saudara berjuang hari-hari ini, berjuang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, mungkin pergumulan dalam keluarga.
percayalah, Tuhan akan angkat engkau menjadi seorang pemenang. Asalkan kita setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau campur tangan? Bagaimana Tuhan mau ambil alih? Kita terus pegang itu masalah. Makanya saudara-saudara, serahkanlah. Firman Allah katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ada orang, saudara-saudara, ada masalah, dia mau serahkan kepada Tuhan, dia ambil lagi. Makanya saudara-saudara, kalau kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, saudara mau menjadi pemenang? Amin. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan begini, bahwa kita akan menjadi pemenang. Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa, saudara-saudara? Karena Tuhan. Karena Tuhan kita menang. Karena Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Jangan saudara berkata ini hasil usaha saya. Ini karena saya berbuat ini. Ini karena saya hidup hemat. Tidak, saudara-saudara. Oleh karena Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam semuanya itu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ada tekanan, ada pergumulan, ada bahaya, ada macam-macam kesesakan. Tetapi Paulus katakan dia ditolong oleh Tuhan. Dan dikatakan dia memperoleh kemenangan. Dikatakan kita menjadi orang-orang yang menang. Saudara hadapi tantangan hari-hari ini, pergumulan. Percayalah, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kita menjadi seorang pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dikatakan ikuti jalan Tuhan. Jangan ikuti jalan kita, saudara-saudara. Kadang-kala kita berpikir, ini sudah betul, ini sudah benar. Mungkin saudara dalam pekerjaan, dalam menghadapi keluarga, saudara punya pendapat ini sudah benar. Saudara tidak serahkan kepada Tuhan. Saudara, apapun yang saudara lakukan, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan campur tangan di dalamnya dan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Terkadang kita ini maunya kita sendiri. Terkadang kita, wah ini sudah betul menurut kita, bukan menurut Tuhan. Saudara, ada banyak hal sekarang terjadi, saudara. Wah ini sudah menurut saya sudah benar, tetapi belum tentu menurut Tuhan. Memang ada kisah di dalam Alkitab. Seorang bernama Saul. Dia seorang raja pertama dari bangsa Israel. Suatu ketika memang musuh besar daripada Israel adalah bangsa Filistin. Nah, suatu ketika bangsa Israel akan diserang. Nah, kemudian Saul ini dia berdoa, dia minta supaya Samuel datang. Dan Samuel sudah perintahkan kepada dia, kamu tunggu dulu, tunggu Tuhan berbicara. Tetapi Saul ini dia tergesa-gesa. Kadang-kala saudara-saudara, kita seperti Saul, maunya persoalan masalah cepat selesai. Tetapi saudara-saudara, ternyata tindakan daripada Saul ini membuat dia ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Ketidaktaatan. Dalam pemerintahan Raja Saul, pertama, makanya sering saya katakan bahwa awalnya dia diterima oleh Tuhan, tetapi tahun-tahun selanjutnya sebenarnya dia sudah ditolak oleh Tuhan, padahal dia masih duduk sebagai raja. Jangan sampai saudara-saudara kita seperti ikut Tuhan, tetapi Tuhan sudah tolak kita. Mari saudara-saudara, kenapa? Ketidaktaatan. Tuhan mau kita taat, saudara-saudara. Taat saja kepada Tuhan. Dengar-dengaran saja kepada Tuhan.
Jangan suka melawan Tuhan. Oh, menurut pandangan saya, oh menurut saya begini. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi saudara, kalau saudara baca kisah itu di mana Saul ditolak dan akhirnya Daud Tuhan terima. Kenapa Saul ditolak? Ketidaktaatan. Tidak dengar-dengaran. Mari kita mau hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Makanya di dalam Yeremia, saudara, coba kita baca ayat itu, saudara. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Kemudian kita lihat sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya hebat. Saya dari keluarga hebat. Saya orang hebat. Tetapi Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya pinter. Saya ini sudah kuliah. Saya sudah S2, S3. Tapi sudah dikatakan, yang hatinya menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak suka. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 saudara perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati? Andalkan Tuhan. Dan dikatakan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat kepada orang yang mengandalkan Tuhan? Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara perhatikan, pohon yang ditanam di tepi air, ia tidak kekurangan air. Dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak akan mengalami kekeringan dia. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Amin, saudara-saudara. Mau andalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Sekalipun ada musim kering, mungkin saudara berkata, keadaan situasi kering. Mungkin dalam pekerjaan saudara berkata, situasi sekarang sulit. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan memberkati kita. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap kepada Tuhan. Saudara andalkan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada siapapun. Lari kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara perhatikan tentang ayat tadi, saudara-saudara. Makna yang ketiga adalah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi saudara-saudara, orang yang mencari Tuhan tidak apa? Kekurangan sesuatu yang baik. Ketika kita setia melakukan firman Tuhan, kita akan, firman Allah katakan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ayat ini, saudara-saudara, pemazmur Daud sendiri, dia pernah menghadapi musuh yang besar. Dia pernah menghadapi singa. Dia tahu singa. Dia tahu karakter singa kalau lapar. Dia akan ganas. Tetapi saudara-saudara, singa-singa muda merana kelaparan.
Tetapi saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, cari Tuhan saudara, cari Tuhan, cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu yang baik Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin ada masalah, kita akan dipertemukan dengan orang yang baik. Mungkin dalam pekerjaan kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang membuka peluang bagi kita. Makanya cari Tuhan. Alkitab menekankan pagi hari ini, saudara. Firman Tuhan menekankan kita pagi hari ini. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi Ulangan 28 ayat 13 tadi, saudara, jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita akan diangkat. Artinya ada pemeliharaan Tuhan di situ. Ketika kita setia melakukan firman Allah, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kesaksian-kesaksian tadi, saudara-saudara, yang berulang tahun, semua dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh ada hari ini karena kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita disayang oleh Tuhan. Kita bersyukur sekali ya punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Dan dalam waktu yang cepat ini ada dua hal, contoh dua pribadi yang tidak setia, akhirnya hidupnya semakin menurun. Saudara ingat Yunus awal-awalnya, saudara. Dia ada di tempat yang tinggi, tetapi dia mau turun. Akhirnya Tuhan turunkan dia sampai ke dasar laut. Karena apa? Ketidaktaatan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Karena apa? Dia tidak taat. Akhirnya dia turun ke kapal, dia turun ke dasar laut, dimakan oleh ikan. Karena apa? Ketidaktaatan. Hidupnya akan terus menurun. Kalau kita tidak taat, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang baik, firman Allah katakan, akan terus menurun kita. Tapi kalau saudara lihat contoh yang lain, Daniel. Dalam kitab Daniel, dia diceritakan di situ bagaimana dia masih muda, kemudian pada akhir masa tuanya, dia bukan menurun, saudara-saudara, tetapi dia semakin naik, semakin naik. Karena apa? Dia 3 kali sehari dia naik di loteng rumahnya, dia berdoa kepada Bapanya di sorga, dan itu dilakukannya senantiasa. Alkitab katakan setiap waktu. Coba kita lihat, saudara-saudara, supaya tidak salah kita. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi ini waktu ada ancaman kepada Daniel. Demi didengar bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Saudara, garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, saya juga jujur, saudara, kadangkala mau seperti Daniel, kadangkala saudara ada banyak halangan. Daging ini, saudara-saudara, lebih kuat daripada roh kita terkadang. Mau berdoa ada saja. Apalagi kalau kita sudah pegang HP, saudara-saudara, waduh, tidak tahu waktu, wah sudah jam berapa. Tapi saudara, garis bawah ini, kita mau belajar ya, sama-sama kita belajar. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa, seperti yang biasa dilakukannya. Makanya saudara, hidupnya semakin meningkat.
hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan terus diberkati, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya taat saja pada firman Tuhan. Jangan suruh kita menurun. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan di sini semakin hari semakin naik. Amin. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Doa saya saudara-saudara supaya saudara semakin naik, bukan semakin menurun, tetapi semakin tua, semakin hari demi hari semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, siapa yang senang? Saudara sendiri. Makanya saudara harus taat kepada firman Allah. Di dalam Daniel, saudara-saudara, Daniel pasal 1 ayat 4, bekerja di istana. Dia masih kerja biasa, saudara. Kemudian Daniel pasal 2, dia menjadi kepala, mulai diangkat oleh Tuhan. Daniel pasal yang kelima, dia orang ketiga di kerajaan itu. Daniel pasal yang ke-6, dia punya kedudukan yang tinggi. Jadi ini ada progres, saudara. Ada progres karena ketaatan dia kepada firman Tuhan. Saudara, hidup kita harus ada progres. Kuncinya adalah ketaatan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Kita nyanyi pujian tadi, saudara-saudara, sebelum firman. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Saudara perhatikan sendiri, kadang langit biru, kadang kala mendung. Itulah juga kehidupan kita. Kadang-kala kita cerah, tetapi kadang-kala juga ada mendung, bahkan ada hujan, bahkan ada badai. Tetapi saudara, janji Tuhan bagi orang yang percaya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Puji Tuhan. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. saat hati Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa tidak ada progres dalam hidup saudara? Kalau kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, kita harus hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati umat Israel karena mereka melakukan firman Allah, perintah Tuhan dengan setia. Maka Tuhan akan angkat mereka. Tuhan angkat mereka naik tinggi. Saudara, saudara mau diberkati oleh Tuhan, mau diangkat oleh Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Jangan saudara tidak taat kepada firman. Jangan saudara tidak setia. Itu akan mendatangkan hal yang kurang baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, ada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan memberkati kita. Saudara, dalam pergumulan hari-hari ini, mungkin Tuhan sedang memproses saudara.
seperti tidak berdamai, tapi masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang beserta dengan saudara. Haleluya. Setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara, mari ikuti proses itu, karena tidak selama-lamanya kita ada di dalam pergumulan. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam masalah yang kita hadapi. Sama seperti lampu merah di jalan, tidak selamanya lampu itu merah, tapi ada saatnya dia akan menjadi kuning dan hijau. Ada saatnya kita akan berjalan. Haleluya. Tidak selamanya saudara dalam pergumulan. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman Allah, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada, sangat menyembuhkan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada, Dia setia dan percaya. Oh, jangan pernah. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, katakan, Tuhan, saya tidak mau menyerah, saya tidak mau berputus asa, saya mau maju, saya mau taat kepada Tuhan. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan. Saudara, perhatikan lirik ini. Yang setia dan percaya. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi kita yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. keluarga saudara. Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara, asalkan kita hidup berkenan, hidup taat, hidup setia, setia saja sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya undang petugas perjamuan kudus. Kita akan menerima roti
dan tubuh daripada Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saya undang petugas berjamaah kudus. Dan nyanyikan satu pujian. Refnya saja ini. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada di menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah saudara. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Oh, jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Jadilah suami yang kuat. Jadilah istri yang kuat. Jadilah orang tua yang kuat. Supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Oh, haleluya. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya ada mujizat ketika kami setia dan percaya kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melakukan perjamuan asa yang kudus. Urapi hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani kami pagi hari ini. Pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati juga perjamuan kudus ini. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jangan pernah menyerah. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu datang, tetapi Dia berjanji selalu berkuasa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu ramah, tetapi Dia berjanji
bersyukur supaya dalam kita melakukan perjamuan kudus, kita benar-benar sungguh-sungguh fokus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di tangan saudara ada anggur, ada roti, cawan. Ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Dia sudah mengampuni kita, dan Dia juga akan terus memulihkan kehidupan kita. Mungkin saya berkata, saya tidak layak, saya kotor, saya berdosa. Tapi pagi hari ini Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah pulihkan kita. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum itu kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap di hadirat Tuhan. Kita sedang menikmati Tuhan. Kita sedang menikmati kasih Tuhan. Oh haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Taruh tangan kiri di dada saudara. Sebelum kita minum, dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melakukan ada persekutuan antara Yesus dengan kita. Oh haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saudara ada. Bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara imani, saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara imani, keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara imani, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Anak-anak saudara-saudara imani akan diberkati oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Jangan berputus asa. Puji
mujizat Tuhan masih ada bagi kami orang-orang yang setia dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini untuk kami hidup di dalam ketaatan. Kami tahu Tuhan, ketaatan menjadi pagar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ampuni setiap keterbatasan kekurangan kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah jadi kerinduan kami bersama-sama. Kami mau taat, kami mau setia kepada Engkau. Berikan kami hati yang baru, hati yang taat, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami menjadi rema Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Secara khusus kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang sukar di tangan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk buka jalan. Kami punya andalan yaitu Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami hanya dapat lari kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap siasat kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Buat Ibu Weni, buat Ibu Kristiani, buat Ibu Tut Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Buat Bapak Ucap, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah, kuasa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Bukan jemaat-jemaat yang tidak sempat kami sebutkan, Bapak Sutikno dan jemaat-jemaat yang lain yang mengalami sakit, kami berdoa turunlah kesembuhan dalam nama Yesus. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan masih ada, menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan Tuhan atas hamba-Mu. Setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di tanah hati yang subur ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dituntun, yang mau dibimbing untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus berkati setiap taburan-taburan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, perjamuan kudus juga yang sudah kami terima, biar jadi berkat buat tubuh kami, kesehatan buat tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan dengan penuh sukacita. Hari berkati hari
Tuhan, terima kasih. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Erik yang berulang tahun pada bulan Juli, dan Bapak Rian Cahyo, juga Ibu Vitaning Sumaras, Ibu Sugeng. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang selalu ya. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan keluarga. Puji Tuhan. Kemudian sebagai pengumuman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akhir bulan Juli tahun 2024 ini akan diadakan baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan air dapat segera menghubungi kami, karena kita akan mengadakan baptisan air ya. Jadi bisa segera menghubungi saya atau Bapak Gembala ya. Puji Tuhan, untuk tanggal nanti akan menyusul kami beritahu. Kemudian pengumuman yang lain, ibadah kita di tempat ini hari Jumat ada doa malam jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore, ibadah remaja jam 6, dan ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini jam 8. Puji Tuhan. Terus berdoa buat jemaat-jemaat yang mengalami sakit supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semuanya ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.